Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue dari Sky. Ini ada informasi ya, akan gue artikan secara ringan amatiran di videonya. Ada kabar bagus bagi Manchester United. Marcus Rashford kembali ke latihan ya, setelah dia ini absen semenjak cedera di semifinal FA Cup menghadapi Coventry City yang sangat dramatis pada saat itu. Dan Lisandro Martinez pun juga kembali ke lapangan latihan, di mana dia disebutkan oleh Sky ini ya beritanya baru bermain kurang lebih 11 pertandingan musim ini. Sangat sedikit sekali bagi pemain Lisandro Martinez yang didatangkan oleh Manchester United dari Ajax. Ya bukan musim panas yang lalu, 2 musim yang lalu, di awal musim dari Erik ten Hag. Yang bukan diproyeksi memang sebagai pilar. Musim lalu tampil dengan menit bermain yang sangat tinggi, menjadi pemain yang vital menurut gua di lini belakang Manchester United. Tapi musim ini dengan cedera yang dialaminya, yang menurut gua ada kaitannya mungkin ya dengan situasi di Piala Dunia, mungkin menurut gua ada operasi juga yang dilakukan. Dan sangat jarang, menurut gua hanya 11 kali pertandingan yang dimainkan oleh Lisandro Martinez. Tadi disebutkan juga ini angka yang sangat kecil sekali. Dan gue ingat ketika di awal tahun ini ketika Lisandro Martinez bermain, Manchester United ada gaya yang berbeda menurut gue. Salah satu andalan dari Lisandro Martinez, di samping gaya bertahan yang solid dengan agresivitas yang tinggi, tapi juga bagaimana dia membaca permainan. Jadi umpan progresifnya ini juga bagus Lisandro Martinez untuk ukuran pemain belakang, apalagi pemain back tengah sebelah kiri pula. Lini belakang Manchester United tentu saja musim ini ada banyak perubahan, lebih dari 26 kalau tidak salah kombinasi lini belakang, dan menurut gua ini sangat tidak sehat ya. Tidak ada rutinitas di sana, ada punggawa-punggawa baru juga seperti kayak Andre Onana, dan tentu saja ini menyulitkan adaptasi dari banyak pihak, bukan hanya dari Andre Onana tapi juga dari pemain-pemain belakang Manchester United. Angka kebobolan Manchester United musim ini sejauh ini menurut gua, jika dibanding dengan kontestan yang lain, memang tidak begitu buruk. Artinya gol yang diderita, tapi bagaimana shoot tembakan yang mengarah ke gawang ini juga sangat tinggi. Nah ini kan menimbulkan kekhawatiran. Gua ingat filosofi Sir Alex Ferguson yang menyebutkan kalau liga itu dimenangkan dengan lini belakang, pertandingan dimenangkan dengan lini depan. Dan sayangnya Manchester United tidak memiliki kedua unsur tersebut, karena di sisi lain kemampuan Manchester United mencetak gol juga tidak bagus musim ini. Gua nggak tahu ya apakah karena ini soal masalah sistem, taktik, ataupun juga individu, karena Rasmus Højlund, pemain muda ini masih riskan menurut gue jika diplot sebagai striker utama dengan harapan menjadi mesin gol di Manchester United. Dan berbicara terkait dengan mesin gol, ya Marcus Rashford mesin gol musim lalu, musim ini macet. Tadi disebutkan juga dia akan kembali ya, sudah kembali bahkan latihan, dan menurut gue besar peluang dia akan diturunkan untuk pertandingan selanjutnya. Kenapa? Ketika mereka berdua ini sudah ikut latihan, ya bisa dianggap mereka sudah siap. Menurut gua seperti itu. Apakah dari menit awal ataupun tampil di babak kedua, itu sesuatu yang bisa saja terjadi. Dan terkait juga Marcus Rashford, dengan banyak spekulasi yang terjadi mengenai masa depannya di Manchester United, akankah masih akan di klub, akankah dijual, siapa yang berminat, dan lain-lain. Menurut gua dia memiliki kewajiban bahkan ya untuk menjawab itu semua, bukan dengan sosial media, bukan dengan wawancara, tapi dengan penampilan di atas lapangan yang sampai dengan sejauh ini menurut gua masih mengecewakan. Kesempatan itu masih ada, bahkan ini juga untuk menjaga peluang dia di Euro. Peluang untuk masuk skuad Euro Inggris besar, tapi apakah dia ingin sebagai penghangat bangku cadangan? Tentu saja kan dia ingin sebagai pemain inti, pemain starter. Dan ini juga akan dilihat oleh pelatih tim nasional. Ya bagaimana lagi dengan penampilan yang konsisten, yang bagus, di mana saat ini masih buruk, dan sudah sewajarnya dan seharusnya dia berjuang untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, balik lagi, apakah dengan kembalinya Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane ya, yang dikabarkan juga akan segera kembali lagi ke Manchester United ini, bisa membuat
situasi berbalik dengan drastis. Kalau melihat dari hal yang sudah terjadi, pernah terjadi juga di awal musim, bukan di awal musim, sorry, di awal tahun ini, peluang tersebut tentu saja ada. Tapi ini juga tergantung bagaimana lawan yang dihadapi gitu. Lawan-lawan seperti kayak Newcastle yang akan dihadapin tentu saja. Lalu gue juga melihat ada Arsenal ya kan, yang masih akan memainkan pertandingan menghadapi Manchester United, di mana mereka sedang dalam perburuan gelar juara. Artinya mereka juga tim yang sedang mengincar kemenangan, dan ini tentu saja juga akan mempersulit situasi bagi Manchester United walaupun pemain intinya sudah mulai kembali. Lalu adaptasi nih ya, ikut langsung ke ritme pertandingan. Ini juga penting, apakah pemain-pemain yang lama absen itu bisa langsung nyetel. Ini penting. Pertandingan selanjutnya menghadapi Crystal Palace pun ini juga bukan pertandingan yang mudah, melihat performa dari Crystal Palace yang sedang positif di beberapa pertandingan terakhir. Lalu setelahnya Manchester United akan menghadapi Arsenal. Ada Newcastle juga yang sedang dalam perburuan untuk ke zona Eropa. Dan terakhir menghadapi Brighton, ini pertandingan away. Menurut gue ini juga akan menjadi pertandingan yang tricky, dan tentu saja final Piala FA. Disitulah menurut gue yang partai paling penting ya, final Piala FA. Sehingga pemain-pemain yang kembali, menurut gue secara ringan amatiran yang gue harapkan ya, ini memang akan dipersiapkan untuk final. Jadi ritmenya, fisiknya, kondisi juga dalam memahami permainan dan lain-lain, menurut gue diarahkan untuk ke final Piala FA. Termasuk Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane, terutama Rafael Varane juga ya. Bagaimana pemain ini di performa terakhir menurut gue cukup bagus dan cukup krusial juga. Sebagai contoh mungkin ketika Manchester United berhasil seri menghadapi Liverpool di Anfield dan juga di pertandingan-pertandingan lain. Penting bagi punggawa lini belakang ini untuk segera kembali juga, terutama center back, karena ya ketersediaannya juga sangat minim. Bahkan Casemiro pun juga sampai ditarik ya kan ke posisi center back. Ini menunjukkan secara secara kuantitas memang Manchester United ini sangat kering untuk center back, dan ini berpengaruh ke kualitas dari lini belakang itu sendiri bagi Manchester United. Kurang lebih demikian ya, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Optimis atau seperti apa nih dengan kembalinya punggawa lini belakang dari Manchester United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf ya kalau seandainya ada gangguan angin, ini gua sudah berusaha melalui Dead Cat, semoga berhasil. Thank you.